Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 14 beranggota 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Silvi Aprilia Syarif dengan NIM 21031154. Yang kedua, Ostri Wahyuni dengan NIM 21031148. Yang ketiga, Ria Agustina dengan NIM 21031035. Dengan dosen pengampu Ibu Kanda Ijra Selaras, SPD MPD. Yang kedua, Ibu Syahdatul Fuadiyah, SPD MPD. Baiklah, saya akan membahas materi tentang krisis energi. Pengertian krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Collins Dictionary, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya. Menurut Charles E. Garrison, dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam Springer Link, konsep krisis energi terlihat muncul dari proses sosial dan merupakan metafora yang terkait dengan rangkaian peristiwa. Sifat metafora adalah untuk menekankan aspek-aspek tertentu dan mengaburkan aspek-aspek lain dari rangkaian peristiwa yang dirujuknya. Penyebab krisis energi: 1. Konsumsi berlebihan. 2. Overpopulasi. 3. Pemborosan energi. 4. Pilihan energi terbarukan yang belum dimanfaatkan. 5. Infrastruktur yang buruk. 6. Keterlambatan dalam commissioning pembangkitan listrik. 7. Sistem distribusi yang buruk. 8. Kecelakaan besar dan bencana alam. 9. Perang. Cara mengatasi krisis energi: berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Sebagian besar zaman industri diciptakan dengan menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada juga teknologi yang dikenal dengan teruji dengan baik yang menggunakan energi terbarukan seperti energi air, energi matahari, dan energi angin. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Bekerja secara paralel dalam gerakan menuju penggunaan sumber terbarukan yang lebih luas. Perlu adanya upaya kolektif dalam meningkatkan teknologi penyimpanan seperti baterai atau penyimpan energi hidro yang dipompa dan lebih mudah diakses serta hemat biaya. Cara mengatasi krisis energi: meningkatkan insentif efisiensi energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain: mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanasan dan pendingin, berjalan kaki, dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lainnya. Lakukan audit energi. Audit energi adalah proses yang membantu untuk mengidentifikasi area yang kehilangan energi dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efisien energi. Audit energi dan secara umum lebih memperhatikan penggunaan energi dapat membantu mengurangi jejak karbon, menghemat energi dan uang, dan membantu mencegah dampak lebih lanjut pada krisis energi. Cara mengatasi krisis energi: meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanasan dan pendingin, berjalan kaki, dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lainnya. Energi alternatif terbarukan. Energi tak terbarukan. Energi alternatif terbarukan. Mengutip Encyclopedia Britannica, sumber energi alternatif merupakan energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui, kekal, atau bisa dipulihkan, seperti matahari, sungai, angin, pasang surut, biogas, dan biomasa.
Sumber energi alternatif dimanfaatkan manusia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang berpotensi masuk lingkungan dan meningkatkan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang membeludak. Teknologi menjadi salah satu faktor sumber energi alternatif untuk terus dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, energi tak terbarukan perlahan mulai ditingkatkan lantaran dapat merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Panas bumi. Energi geobumi thermal panas berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas. Estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius. 3 meter teratas permukaan bumi suhunya konstan sekitar 10-16 Celcius. Sepanjang tahun, sumber energi terbarukan yang berasal dari alam inti atom bumi ini memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya pun sangat melipati. Pembangkitan listrik tenaga geothermal biasanya menggunakan sumber dengan kedalaman sampai 15 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi. Biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contoh, biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Biomasa cukup umum digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Energi surya. Jika dimanfaatkan dengan tepat, energi surya atau matahari akan mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi harian dunia. Potensi energi surya pada suatu wilayah sangat bergantung pada posisi antara matahari dengan kedudukan wilayah tersebut di permukaan bumi. Indonesia yang berada dalam wilayah khatulistiwa mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Sepanjang tahunnya, pemanfaatan energi terbarukan ini dapat dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari atau menggunakan peralatan yang mencakup kolektor dan konsentrator surya, panel surya. Tenaga angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Ramah lingkungan adalah keuntungan dari tenaga angin. Sumber energi terbarukan ini bebas dari populasi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Untuk mendapatkan energi yang stabil, penempatan turbin angin disarankan dilakukan pada daerah yang memiliki kecepatan angin yang relatif konstan dan dengan daerah angin yang tak berubah-ubah. Nuklir. Pemanfaatan nuklir sebagai pembangkit listrik didapat dari reaksi fisik beruntun zat yang menghasilkan energi walaupun cukup berbahaya lantaran mengemiskan zat radioaktif. Nyatanya, energi ini merupakan sumber energi alternatif dengan kemampuan menghasilkan listrik paling besar dibanding energi alternatif lainnya. Mengutip US Department of Energy, pembangkit listrik tenaga nuklir 1,5 kali lebih efisien dibandingkan gas alam, 2 kali lebih berguna daripada batu bara, 2,5 kali lebih efektif ketimbang tenaga angin, dan 3,5 lebih baik dari tenaga matahari. Manfaat energi alternatif. Meredam efek pemanasan global, menyediakan sumber energi tak terbatas, tingkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, menghemat dana dan sumber daya, ciptakan lapangan pekerjaan. Contoh energi alternatif di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh energi alternatif yang digunakan dan masih beroperasi hingga kini. Misalnya adalah 1. Pembangunan PLTB Sidrap atau tenaga bayu yang mampu menghasilkan 7,5 MW yang terletak di Sulawesi Selatan. 2. PLTP atau panas bumi di Kamojong, Jawa Barat. 3. PT MMI atau
Madusari Murni Indah sebagai produsen etanol yang mengubah limbah menjadi energi listrik. 4. Produk biodiesel Pertamina. Bentuk energi alternatif, aman untuk kondisi lingkungan. Meskipun menjanjikan, beberapa energi alternatif terkadang masih mengancam kondisi lingkungan saat dikomersilkan. Contohnya adalah biomasa yang berasal dari kayu dan mengancam terkikisnya hutan. Contoh energi alternatif yang aman bagi lingkungan dan berkelanjutan, yakni etanol selulosid, masih memerlukan upaya lebih lanjut agar bisa digunakan. Zero carbon, sumber energi alternatif rendah karbon dan ekonomis, mampu mengeliminasi emisi metana dan karbon yang mengangkat masalah perubahan iklim. Energi nuklir dengan teknik penyimpanan serta penangkapan karbon setara dengan teknologi baru batu bara bersih adalah contoh dari bentuk energi alternatif rendah karbon. Meskipun jenis itu tak sesuai dengan tujuan energi alternatif karena masih berisiko merusak lingkungan. Bentuk energi alternatif, kemandirian energi. Hal ini sudah disadari oleh masyarakat Eropa yang sudah tidak lagi bergantung pada suplai energi seperti gas dan minyak dari Rusia. Dan begitu pula Amerika Serikat yang bebas dari keharuan impor minyak dari tenaga lain. Konsep energi alternatif terbaru dan terakhir, wilayah penangkapan angin di tengah laut. Konsep energi ini dilakukan dengan memanfaatkan angin yang kencang di tengah laut. Wilayah atau area penangkapan angin dari lepas pantai bisa berdiri pada perairan dengan kedalaman 40 meter. Biogas dari hasil pencernaan. Biogas adalah energi yang didapatkan dari gas metana yang dilakukan kotoran hewan yang membusuk ataupun sampah yang dengan sistem saluran limbah. Dari sistem penghasil energi biogas ini, manusia mampu menghasilkan serta memproses gas metana menggunakan dekomposer atau bakteri yang mengurai biomasa di kondisi atau lingkungan anaerobic. Kemudian, gas metana tersebut dikumpulkan untuk dimurnikan sehingga bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Konsep energi alternatif terbaru dan terakhir, heliokultur. Heliokultur adalah proses memanen tenaga matahari menjadi energi. Caranya dengan memindahkan gas karbon dioksida yang ada di atmosfer dengan menggunakan pertanian. Penggunaan energi terbarukan pada transportasi. Dimulai di tahun 2008, kenaikan harga minyak dan bahan bakar di Amerika Serikat memicu munculnya gerakan pengembangan kendaraan yang menggunakan bahan bakar efisien dan energi alternatif. Gerakan tersebut mendapatkan banyak respon dari perusahaan yang perkembangan serta penelitian pada kendaraan mulai dilakukan. Akhirnya, upaya tersebut membuahkan hasil dengan kemunculan kendaraan hybrid yang memiliki sumber tenaga baterai dan sudah dikomunikasikan hingga ini. Baiklah, itulah hasil pemateri pada kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.